Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Mungkin sekarang bisa gue bilang waktu yang tepat nih untuk meminang GPU RTX 4000 series. Karena baik Nvidia sendiri sudah mengeluarkan varian supernya yang punya spek lebih tinggi dengan beda harga yang nggak terlalu jauh. Untuk itu pun ada juga nih beberapa RTX 4000 yang dikasih diskon harga sehingga terasa lebih masuk akal nih. Kayak di sini si RTX 4070 udah mulai dijual 9 jutaan aja. Yap, ini dia nih lini RTX 4000 series dari Furrion. Brand yang mulai debutnya nih dari Lord Chasplank GTX 750 Ti ini sekarang udah makin serius dan melengkapi koleksi produknya dengan lini RTX 4000 series. Soal desain sih, gue pribadi suka nih sama RTX 4070-nya, karena GPU warna putih itu sekarang udah cukup langka sih. Dan kalaupun ada yang dijual, ya pasti harganya lebih mahal dengan embel-embel edisi spesial. Tapi untuk RTX 4070 Furrion ini cuma ada varian ini aja. Nah, untuk dimensi sih, kedua GPU ini sudah sangat compact, gampang lah berkompromi dengan segala ukuran casing. Apalagi desain si RTX 4070 ini sangat mendukung untuk bikin tema rakitan full white. Oh ya, by the way, keduanya nggak punya lampu RGB nih, jadi jangan berharap ya ada nyala-nyala di GPU ini. Nah, lalu ngomongin build quality sih, gue rasa GPU Furrion itu nggak pernah mengecewakan ya. Bagian fan-nya ini terasa solid dan backplate-nya berbahan metal. Pokoknya nggak ada kesan yang murah lah di sini soal build quality-nya. Sudah jadi rahasia umum kalau GPU Furrion ini merupakan rebatch dari sebuah OEM. Tapi kali ini Furrion cukup jelas menunjukkan kalau GPU ini datang dari pabrikan brand Manley. Seperti stiker bertuliskan Manley yang tertempel di kedua backplate GPU ini. Lalu kalian bisa juga cek official web Manley kalau desain kedua GPU ini tuh udah plek-ketiplek lah sama kayak GPU mereka. Ya gue rasa sih Furrion bisa bertahan nih sama OEM Manley ini karena secara background sendiri reputasinya sudah cukup jelas di dunia GPU. Kemudian soal spesifikasi sih nggak perlu dijelaskan lagi ya secara panjang lebar karena RTX 4070 dan 4060 kan udah rilis beberapa waktu lalu, jadi gue rasa kalian ya sudah cukup tahu lah. Dan GPU Furrion ini ya selayaknya RTX 4070 dan 4060 pada umumnya. Nah, soal power pin sih di sini masih pakai soket 8 pin untuk keduanya, jadi tenang aja nih, kalian nggak perlu beli PSU baru yang ATX 3.0. Sekarang kita masuk ke pembahasan performa nih. Gue akan coba tes pada beberapa software content creation dan juga video games bersamaan dengan fitur ray tracing-nya. Untuk membanding di sini gue akan ada GPU RTX 4060 Ti, RTX 3070 serta RTX 3060 12GB. Tapi catatan nih, untuk 4060 Ti-nya gue pakai data lama yang gue ambil dari CPU berbeda. Ya setidaknya sih ada gambaran aja nih performa GPU Furrion dibanding RTX 4000 dari brand lain. Pada game Shadow of the Tomb Raider, di sini RTX 4060 hanya unggul tipis nih dari RTX 3060 12GB. Yang sebenarnya ini bukan salah Furrion, tapi memang chip dari 4060 sendiri yang memang secara performa ya memang begini. Dan kalian bisa cross-check untuk review-review RTX 4060 lainnya. Nah, untuk RTX 3070 ke RTX 4070 ternyata menunjukkan beda performa yang cukup signifikan nih, ya sekitar 24-25%. Pada game kedua yaitu Cyberpunk 2077, sekali lagi RTX 4060 hanya unggul tipis dari 3060 12GB. Dan gap antara 3070 ke 4070 semakin signifikan yaitu bisa mencapai 60% pada game ini. Lalu mungkin soal ray tracing di sini si 4070-nya unggulnya kejauhan nih, terutama buat game berat macam Cyberpunk. By the way, gue nggak aktifin ray tracing overdrive-nya, jadi masih pakai ray tracing konvensional aja. Cuma melihat hasil seperti ini sih, kayaknya 4070 tuh jadi GPU yang paling bare minimum untuk menikmati game-game ray tracing ke depannya sih. Kemudian kita lanjut nih ke game Far Cry 6. Di sini gap-gap tiap GPU makin tipis karena memang game ini lumayan CPU bound. Maka dari itu sekali lagi sebagai disclaimer kenapa sih RTX 4060 Ti-nya bisa di bawah 4060 karena waktu itu gua tes si 4060 Ti-nya pakai CPU yang berbeda. Oke, lanjut ke game RE4 Remake nih. Nah, di sini data dari 3060 12GB nggak ada karena gua waktu itu salah ngetes pakai settingan grafik yang berbeda. Jadi ya gua nggak masukin. Nah, untuk gap performanya sih antara 3070 dan 4070 di sini juga kembali cukup tipis nih. Dan game terakhir yaitu Forza Horizon 5 hasilnya cukup mirip dengan dua game sebelumnya. Nah, satu hal lagi nih soal video games. RTX 4000 series ini punya keistimewaan untuk mencicipi fitur DLSS 3 Frame Generation. Fiturnya memang cukup membantu sih ngasih ekstra FPS, tapi dengan catatan nih input latensinya jadi dikorbankan. Saran gue sih alangkah lebih baik fitur ini tuh dipakai kalau FPS aslinya udah menyentuh 50-60 FPS. Ya supaya lebih nyaman dinikmati. Oke, kita lanjut nih ke content creation. Di sini sih gue tesnya nggak banyak-banyak. Dimulai nih dari 3D rendering pakai Blender.
Di sini mungkin 4060 baru menunjukkan perbedaan yang signifikan nih dari 3060 12GB dan 4070 unggul telak pada tes ini. Kemudian soal AI Stable Diffusion menggunakan software Node AI Sharp. Kalau soal AI sih memang semua GPU Nvidia udah superior lah karena didukung oleh API CUDA. Jadi beta waktunya tuh cuman ya sekitar beda tipis-tipis aja. Jadi paling pertimbangan kedua nih kalau pakai GPU Nvidia ya adalah soal banyaknya VRAM yang mana makin gede makin oke nih buat AI. Nah, kemudian untuk clock speed, suhu, dan power draw. Kedua GPU ini sih ngasih hasil yang sangat baik, seperti suhu chip di sini bisa bertahan di bawah 70 derajat. Paling sih di sini hotspot si 4070 tuh bisa tembus sampai 80 derajat ya. Yang memang sih sebenarnya ini masih batas aman, sebab hotspot itu batas toleransinya bisa mencapai 100 derajat lebih. By the way, di sini 4070-nya juga cukup menarik nih, karena ngasih lihat sensor suhu memorinya. Jadi ya bisa mitigasi dan ketahuan nih kalau memori GDDR6-nya butuh thermal pad baru. Kemudian soal power draw sih RTX 4000 series udah jadi keunggulan lah soal keiritannya. Yang sekelas performa 4070 aja tuh cuman ngasilin power draw nggak sampai 200 watt. Jadi nih, Furrion RTX 4000 series merupakan produk RTX 4000 series yang mungkin layak kalian pertimbangkan karena punya build quality oke, performa cooling yang oke, dan soal desain si 4070 ini bisa jadi opsi nih kalau pingin 4070 warna putih dengan harga terjangkau. Namun kayaknya harga untuk up ke 4070 Super selisihnya nggak beda jauh nih, tergantung model dan brand GPU tersebut. Kalau gitu menurut kalian gimana nih? Mending 47 polos ini atau up ke 4070 Super sekalian? Tulis nih pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.